Oke, setelah kita mengetahui tentang emitter, saya sekarang menuju ke partikel. Apa maksudnya partikel? Dan di emitter tadi kita memiliki banyak settingan, banyak pilihan tentang E, Y, velocity, dan banyak hal. Dan di partikel ini lebih spesifik pengaturan per partikel. Jika saya mempunyai settingan semacam ini saat saya putar, maka saya akan mendapatkan animasi semacam ini. Oke, seperti itu. Dan jika saya memberikan ini lebih kecil, mungkin 1 live per second, live, dan di situ ada detik, maka saya mempunyai partikel yang hanya hidup 1 detik. Maksudnya seperti itu. Dan jika saya memberikan ini lama, mungkin 6, saya akan mempunyai partikel yang lama matinya. Jika dia 6 detik, maka dia akan mati. Dan kita mempunyai partikel yang melebar terus sesuai dengan velocity yang kita aktifkan. Maksudnya seperti itu. Dan live random, kita akan mengacak hidupnya dari partikel. Kalau kita memiliki 6, di situ akan diacak antara 0 sampai 6 detik. Jika Anda perhatikan, di partikel sekarang ada yang mati dalam 2 detik, ada yang mati dalam 4 detik, ada yang mati dalam 6 detik, dan seterusnya. Dan itu akan diacak saat kita memberikan live random prosentase. Oke, seperti itu. Lalu saya lanjutkan di sini, particle type. Jika saya memberikan glow, saya mempunyai semacam ini. Jika saya memberikan star, maka saya mempunyai partikel semacam ini. Bentuknya partikel. Oke. Dan jika saya mengaktifkan cloud, saya mempunyai semacam ini. Jika saya mengaktifkan ini sprite, dia akan hilang karena kita membutuhkan layer baru di sini. Lalu sprite colorize, sprite fill, texture polygon, texture colorize, dan banyak hal. Dan di beberapa menu, mulai sprite dan ini sampai di bawah, kita membutuhkan layer lain. Oke, jika kita aktif di sprite, maka di sini tidak akan ada apapun. Oke, saya lanjutkan dan saya aktif di sphere. Lalu di bawahnya ada sphere feather. Itu 50. Dan apa artinya jika saya memberikan besar di sphere dan saya mengecilkan feather? Feather adalah penghalus dari tepi bentuknya partikel. Dan jika saya memberikan banyak, maka kita mempunyai partikel yang lembut. Oke, dan size adalah besar partikel per partikel. Dan di sini ada size random, akan diacak besarnya. Semacam itu. Dan jika saya putar, saya sudah mempunyai semacam ini. Ada cut, ada kecil, ada besar, ada banyak macam di situ. Dan kita lanjutkan dengan size over life. Apa itu maksudnya size over life? Jika kita mengaktifkan, size random saya matikan dulu. Dan di sini saya mempunyai size, saya perbesar mungkin semacam ini. Dan saya memberikan 6. Tidak usah, saya memberikan 3 saja. Dan sphere feeder mungkin 60.
Oke, semacam itu, dan size-nya 30 mungkin. Lalu saya bisa memilih di sini. Di sini ada pilihan, jika saya klik maka saya sudah mempunyai, di awal saya mempunyai besar 30. Lalu akan diperkecil saat dia mulai mati. Karena kita mempunyai live 3 detik. Dia akan diturunkan sampai 0 setelah 3 detik. Dan jika saya coba, saya mempunyai besar di awal, di partikel hidup itu besar, lalu mengecil. Oke, mudah-mudahan Anda bisa paham di sini. Dan jika saya memilih seperti ini, saya membuat custom, maka saya akan mempunyai di awal kecil, dan di akhir akan membesar, lalu mati. Semacam itu. Dan jika saya membuat seperti ini, saya mempunyai di awal kecil dan di akhir kecil juga. Oke? Dan fungsi ini bisa digunakan untuk sifat-sifat partikel. Jika Anda mengamati partikel yang ingin Anda buat, Anda harus mengerti tentang menu-menu yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan. Dan oke, saya kembalikan ke sini. Dan di sini opacity. Kita akan mempunyai transparansi saat kita mengaktifkan opacity. Biasanya ini digunakan untuk asap, untuk mendung, dan beberapa partikel yang lain. Dan di sini ada opacity random. Kita bisa mengacak opacity. Lalu di sini ada opacity overlap. Hampir sama dengan tadi fungsinya. Di sini di awal kita mempunyai opacity yang kecil, lalu di tengah akan diset di 27 opacity-nya, dan di terakhir akan hilang, akan mengecil lagi opacity-nya. Lalu di sini set color. Di sini ada overlap, kita mempunyai semacam ini, ada random, ada from light. Semacam itu. Lalu color, kita bisa mengganti warnanya partikel. Saya mempunyai merah. Color random, saya mempunyai acak, random secara acak dari warna. Dan di sini transfer mode, kita mempunyai add, kita mempunyai screen, kita mempunyai lighten, dan beberapa hal yang lain. Oke, sepertinya pembahasan tentang partikel sudah selesai, dan Anda silakan memahami lebih lanjut tentang menu yang berada di partikel, sehingga nanti saat kita masuk ke sebuah pembahasan trapcode partikular, Anda sudah mengerti dari beberapa fungsi yang diaktifkan saat itu. Tujuannya nanti seperti itu, dan di dasar saya akan mencoba membuka semua komponen parameter dari trapcode partikular. Oke, kita lanjutkan di materi selanjutnya, pembahasan tentang shading. Sampai jumpa, salam.